Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, punya tahu di rumah, bosan kalau digoreng terus, yuk kita coba masak seperti ini. Di sini saya menggunakan 5 balok atau 5 buah tahu, kemudian saya belah dua ya, tahu-tahu ini. Untuk jenis tahunya bebas, mau pakai tahu Cina yang bentuknya kayak bantal atau tahu yang seperti ini, tahu Jawa ya. Nah, ini kita belah semuanya menjadi dua bagian. Oke, ini udah selesai semuanya. Sekarang kita akan lanjut memasaknya ya. Minyaknya udah panas, langsung aja saya masukkan tahu-tahu tadi yang udah kita potong semuanya. Nah, ini tahunya udah berwarna kecoklatnya ya teman-teman. Kalau mau lebih coklat lagi boleh, tapi kalau mau udah kayak gini juga udah cukup ya. Kita angkat tahunya, kemudian minyaknya saya tiriskan dulu ya, agar benar-benar tahunya tuh kering bagian dalam dan luarnya. Sekarang kita akan bikin bumbu. Saya gunakan 3 siung bawang putih, kemudian sekitar 6 siung bawang merah dan 2 butir kemiri. Ini saya gunakan cabai merah keriting ya, sebanyak 4 buah. Ini kita potong-potong. Dan ini ketumbar 1 sendok teh. Kemudian ini akan saya haluskan. Nah, ini udah halus. Kemudian nggak terlalu halus ya, kalau mau pakai blender juga boleh agar lebih halus. Kemudian di sini saya gunakan 1 papan talenan. Nah, di sini kita juga akan menambahkan cabai hijau besar. Nah, ini kita potong besar-besar ya agar nanti tampilannya lebih tampak. Tidak lupa di sini saya juga gunakan daun kemangi, nggak terlalu banyak ini. Cukup untuk kita bikin masakan ini ya. Jadi daun kemangi ini nanti memberikan cita rasa aroma yang harum, kemudian juga ada unsur sayurnya jadi lebih enak aja. Ini kita potong-potong atau kita lepasin dari tangkainya. Tapi kalau teman-teman gak suka kemangi boleh di skip ya, atau gak usah dipakai, bisa diganti dengan sayur lainnya yang sama-sama hijau seperti gunakan kangkung atau bayam. Insya Allah juga tetap enak kok, dan juga pastinya lebih sehat karena kita menambahkan sayur mayur. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita akan lanjut memasak. Gunakan sedikit minyak, biarkan agak panas. Barulah kita masukkan tadi bumbu yang udah saya haluskan. Kalau mau lebih halus, teman-teman bisa memblendernya ya. Nah, ini kita tumis sampai aromanya tercium harum. Kemudian saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 400 ml sampai 500 ml ya. Nah, ini kita aduk agar semua bumbunya itu larut ke dalam air. Kemudian agar makin gurih dan rasanya nanti seperti kita memasak daging, di sini saya menambahkan santan ya teman-teman. Nah, ini tuh santan kental, benar-benar santan kelapa yang tanpa dicampur air. Ini kurang lebih sebanyak 100 ml. Nah, ini masih beku ya, tadi saya simpan di kulkas. Kalau teman-teman sulit menemukannya, teman-teman bisa menggunakan santan kara atau santan sasa yang pakai sasetan itu ya, yang pakai kotak. Yang beratnya kurang lebih 65 ml, berarti bisa gunakan 1,5 kotak sampai 2 kotak. Nah, ini kita aduk
sampai santannya ini mencair. Jadi sebenarnya saya tuh pengen masak gulai ya teman-teman. Ini tuh bumbu gulai, tapi gulai tahu, bukan gulai daging. Dijamin rasanya juga pasti bakalan enak. Nah ini saya biarkan dulu sampai agak mendidih airnya. Barulah selanjutnya saya tambahkan penyedap rasa. Di sini saya menggunakan kaldu sapi, jadi agar biar terasa kaldunya ya. Kita gunakan sekitar 1 sendok teh. Nah ini kita aduk, kemudian udah mendidih, barulah tadi tahu yang sudah kita goreng kita masukkan ke dalamnya ya teman-teman. Nah ini tadi ini tahunya saya goreng lagi sebentar agar warnanya itu lebih kecoklatan dan kulit luarnya itu lebih keras ya, jadi dia nggak mudah hancur atau nggak mudah sobek. Nah ini kita aduk, kita biarkan sampai kuahnya itu meresap ke dalam tahu. Gimana sih tandanya nanti tahunya tuh kan tadi udah mulai mengecil ya. Nah kalau air dari kuah ini masuk ke dalam dia akan mulai membesar kembali. Nah seperti ini. Kemudian tidak lupa, nah ini kita tambahkan tadi. Kebetulan saya juga punya cabai merah besar, jadi saya juga gunakan ya. Ini tuh nggak pedas sama sekali. Nah untuk cabai merah atau cabai hijau juga nggak terlalu pedas ya. Dia untuk topping atau hiasan atau juga sebagai cita rasa agar dia itu lebih ada rasa pedasnya sedikit. Jadi anak-anak bisa tetap ikutan makan. Nah ini kita masaknya sebentar aja, cukup untuk melayukan tadi daun kemangi. Karena tadi bumbunya atau kuahnya juga udah meresap di dalam tahu. Ini udah enak banget ya teman-teman. Nah ini kayak akan bumbu. Saya biarkan dulu sebentar. Nah kemudian kita matikan api kompornya. Nah ini udah matang, tinggal kita dinginkan, kemudian kita salin ke dalam tempat. Siap deh untuk jadi menu berbuka puasa. Buat teman-teman di rumah jangan lupa coba di rumah ya menu ini. Ini tuh murah, meriah, simple dan enak banget. Bisa gantiin posisi daging. Kalau biasanya kita makan daging gulai, sekarang kita makan tahu gulai. Ini akan saya salin dulu. Nah hasilnya seperti ini setelah di dalam mangkuk. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.